Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ernia, masih di mata kuliah utilitas. Kali ini kita akan membahas tentang biaya produksi atau total production cost. Kalau kita sudah mempelajari sebelumnya tentang investment, capital investment, dan kita akan melanjutkan dari komponen analisa ekonomi yang lain, ya, yaitu biaya produksi atau biasa disebut total production cost. Berbicara tentang biaya atau ongkos produksi atau biasanya disebut sebagai total production cost, itu merupakan suatu bagian dari analisa ekonomi di mana total semua biaya, baik itu berupa biaya operasi pabrik, kemudian ada penjualan produksi, pengembalian modal investasi, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan fungsi manajemen perusahaan seperti penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan biaya yang dikategorikan sebagai biaya produksi. Di mana pada biaya produksi atau ongkos produksi ini ada yang masuk ke dalam kategori biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi, dan ada pula biaya yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi, tetapi berhubungan dengan komponen-komponen lain seperti administrasi, pemasaran, pengembangan, dan lain-lain. Besarnya biaya produksi biasanya dihitung berdasarkan pada beberapa basis. Bisa berupa basis harian, kemudian bisa juga unit produk, atau berbasis tahunan. Nah, yang sering dipakai atau digunakan itu adalah dengan menggunakan basis tahunan. Biasanya untuk memperkirakan besarnya total production cost menggunakan data-data dari proyek yang sejenis atau yang sudah ada gitu ya, atau serupa. Biasanya suatu perusahaan itu mempunyai data-data operasi dari berbagai sumber yang nantinya akan digunakan untuk memperkirakan total production cost. Penyesuaian biaya juga perlu dilakukan ketika kita menggunakan data-data proyek ataupun data-data operasi dari berbagai sumber, ya. Misalnya kita harus mempertimbangkan juga bagaimana inflasi per tahunnya, kemudian perbedaan lokasi mungkin, atau juga bisa jadi adanya perbedaan geografis. Biaya produksi atau total production cost itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu manufacturing cost dan juga general production cost. Yang termasuk dalam manufacturing cost adalah direct production cost, fixed charge, dan plant overhead cost. Sedangkan general production cost itu meliputi pengeluaran administrasi, distribution and marketing services. Akan kita bahas masing-masing bagian dari total production cost. Yang pertama adalah manufacturing cost, di mana manufacturing cost ini merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi semua biaya yang terkait dengan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi itu disebut sebagai manufacturing cost. Ada beberapa bagian ya dari manufacturing cost itu. Yang pertama adalah direct production cost, yaitu biaya produksi yang berhubungan langsung dengan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Nah, ini secara langsung ya hubungannya ya. Jadi semua pengeluaran yang berhubungan langsung dengan operasi pabrik, ya, pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Diperkirakan direct production cost itu 60% dari total production cost atau TPC. Apa saja yang termasuk dalam direct production cost? Yang pertama ada biaya bahan baku dan penunjangnya. Biasanya diperkirakan 10-50% dari TPC. Kemudian biaya buruh pabrik langsung. Jadi di sini buruh pabrik langsung itu bukan buruh harian ya.
nilainya 10-20% dari TPC. Kemudian ada biaya utilitas, meliputi steam, listrik, bahan bakar, refrigeration, dan udara tekan. Besarnya 10-20% dari TPC. Kemudian ada biaya pemeliharaan dan perbaikan 2-10% dari FCI, Fixed Capital Investment. Kemudian ada biaya untuk persediaan bahan atau operating supplies, 10-20% dari biaya pemeliharaan dan perbaikan. Kemudian ada biaya laboratorium, 10-20% dari biaya buruh. Dan biaya paten atau royalti, di mana biaya paten dan royalti ini jika dibayarkan secara lamsam, maka besarnya adalah 0-6% dari TPC. Artinya, tetapi di sini ada catatannya ya, jika biaya paten atau royalti itu dibayarkan sekaligus, maka tidak masuk ongkos produksi, tetapi masuk dalam capital investment ya. Pada pembahasan tentang capital investment dulu sebenarnya sudah pernah dibahas ya, bagaimana tentang paten dan royalti. Kemudian yang berikutnya adalah manufacturing cost, yang merupakan bagian dari manufacturing cost, yaitu fixed charge. Yang kedua ya, di sini kalau tadi direct production cost itu adalah biaya yang berhubungan langsung dengan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi. Kalau pada fixed charge itu merupakan biaya yang dikeluarkan walaupun pabrik tidak berproduksi ya. Jadi fixed charge itu biayanya tetap dikeluarkan meskipun pabriknya tidak berproduksi. Besarnya 10-20% dari TPC. Terdiri dari biaya depresiasi. Jadi kalau depresiasi itu adalah biaya yang dikeluarkan akibat adanya penurunan nilai atau value harga peralatan karena umur alat, bisa juga karena kemajuan teknologi sehingga alat tersebut kalah bersaing dengan alat lain. Dan bisa jadi karena faktor-faktor lain ya, sehingga alat tersebut diberhentikan operasinya. Jadi biaya depresiasi ini termasuk dalam fixed charge ya, dan memang harus diikutkan ya dalam perhitungan analisa pabrik. Besarnya adalah 10% per tahun dari fixed capital investment, dan untuk bangunan biasanya diambil 2-3% dari FCI. Kemudian ada fixed charge yang kedua adalah biaya pajak lokal yang berkaitan dengan pajak kekayaan. Besarnya 1-4% dari FCI. Kemudian ada biaya asuransi pabrik 0,4-1% dari FCI. Dan biaya sewa 8-12% dari harga tanah atau bangunan yang disewa. Untuk biaya manufacturing cost yang ketiga adalah plant overhead cost, di mana plant overhead cost ini merupakan biaya lebih yang dikeluarkan pabrik di luar perencanaan. Nilainya sebesar 50-70% dari biaya buruh, supervise, dan pemeliharaan, atau bisa dihitung 5-15% dari total production cost. Terdiri dari overhead ongkos buruh, pengepakan, pelayanan kesehatan, pemadam kebakaran, kafetaria, rekreasi, laboratorium, fasilitas penyimpanan. Kemudian ada juga pengeluaran administrasi. Pengeluaran administrasi ini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk gaji direksi, karyawan gudang, pelayanan kantor, dan komunikasi. Besarnya 15% dari biaya buruh atau 2-6% dari TPC. Kemudian biaya distribusi dan marketing service. Terdiri dari kantor, biaya untuk kantor, penjualan, salesman, pengepakan, dan advertensi besarnya 2-20% dari TPC. Research and development atau penelitian dan pengembangan, biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan pengembangan produk ya, nilainya 2-5% dari total penjualan atau 5% dari TPC. Yang berikutnya adalah financing ya. Financing itu adalah biaya yang berkaitan dengan hutang piutang dan bunga bank, nilainya 0-10% dari TPC. Kemudian ada gross earning, yaitu total pendapatan dikurangi dengan TPC sebelum pajak. Besar pajak itu biasanya 30-60% dari gross earning.
Nah, komponen-komponen biaya produksi itu bisa digambarkan seperti ini ya dari penjabarannya yang tadi. Jadi total production cost. Di sini kita punya total production cost. Total production cost itu terdiri dari manufacturing cost dan general expenses. Ya, manufacturing cost yang berhubungan langsung dengan proses produksi, pengolahan bahan baku menjadi produk ya, barang jadi. Kemudian kalau general expenses itu tidak berhubungan secara langsung. Untuk manufacturing cost itu meliputi direct production cost dan fixed charge ya. Nah, di sini yang masuk di dalam direct production cost itu ada raw material, operating labor, operating supervision, kemudian ada tenaga dan utilitas ya, ini masuk utilitasnya tadi ya. Kemudian untuk perbaikan dan pemeliharaan, laboratorium, katalis dan solvent dan sebagainya, ini adalah masuk dari direct production cost. Kemudian ada fixed charge. Fixed charge itu meliputi depresiasi, pajak, asuransi dan service ya. Nah, kemudian untuk general expenses itu ada plan overhead cost, ada pengeluaran administrasi dan distribution and marketing services. Nah, masing-masing ada komponennya yang dijelaskan lagi. Plan overhead cost itu ada masuk ke dalam pengobatan, safety and kebakaran, general plan overhead, kemudian ada pengepakan, rekreasi, laboratorium ya dan lain-lain. Kemudian ada pengeluaran administrasi. Kemudian di situ yang masuk general expenses juga ada distribusi dan marketing ya. Termasuk di situ ada kantor penjualan, kemudian ada pengepakan, advertensi dan sebagainya. Nah, kemudian general expenses yang lain adalah research and development ya, kan tidak berhubungan secara langsung dengan pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi gitu ya. Kemudian financing dan gross earning expenses. Nah, itu adalah komponen-komponen biaya produksi. Kemudian selanjutnya kita melihat di contoh soal. Sebuah pabrik didesain dengan perkiraan fixed capital investment sebesar 500 juta rupiah. Dalam 1 tahun, pabrik tersebut memproduksi bahan jadi sebanyak 1 juta unit bahan kimia. Biaya bahan baku sebesar Rp50 per unit produk. Utilitas yang digunakan untuk setiap unit produk adalah sebagai berikut. Steamnya 50 kg dengan harga 50 per 1000 kg steam. Listriknya 0,5 kWh dengan harga 1,5 per kWh. Air 10 galon dengan harga Rp15 per 1000 galon. Itu adalah utilitasnya. Sedangkan diketahui pabrik bekerja secara kontinu selama 350 hari per tahun dan 24 jam per harinya. Untuk menghasilkan produk, pabrik tersebut menggunakan buruh pabrik sebanyak 30 orang dengan upah rata-rata Rp100 per man hour. Produk pabrik dijual dengan harga 500 per unit, sedangkan pajak penghasilan sebesar 48%. Dari data tersebut, ditanyakan berapakah total production cost untuk setiap unit pabrik, berapakah laba bersih yang didapatkan setiap tahunnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah total production cost untuk setiap unit produk dan laba bersih yang didapatkan setiap tahunnya. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Jadi kita mengkategorikan dulu ya masing-masing biaya. Jadi untuk total production cost per unit produk pabrik dihitung berdasarkan komponen biayanya. Jadi kita kategorikan komponen-komponen biayanya seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini ada manufacturing cost yang terdiri dari direct production cost. Direct production cost itu apa saja? Tadi ada material ya, kemudian buruh langsung ya. Jadi di sini ada bahan baku, buruh langsung. Ini sudah dalam satuan rupiah per unit ya. Karena yang ditanyakan tadi adalah per unit. Kemudian bahan bakunya adalah Rp50, buruh langsungnya 25,2. Buruh langsung bekerja 8 jam per shift selama sehari. Maka ada 3 shift, di mana ongkos buruh selama 1 tahun 30 orang per shift dikalikan 8 hour per hari, dikalikan 3 shift, dikalikan 350 hari per tahun,
dikalikan Rp100 per man hour-nya. Kemudian dibagi produknya adalah 1 juta unit per tahunnya. Maka kita dapatkan nilainya adalah 25,2 ya. Kemudian pengawasan langsung dari perburuhan 15% kali 25,2 kali biaya buruh langsung ya 3,78. Kemudian utilitasnya meliputi steam, listrik, dan air, di mana masing-masing kita kalikan berapa kebutuhannya dengan dikalikan harga per unitnya. Jadi harga itu per berapa kilo. Misalkan kalau di sini steamnya adalah 50 kg kebutuhannya, dengan harga Rp50 per 100 kg. Maka kita dapatkan Rp2,5. Kemudian untuk listriknya juga seperti itu, didapatkan Rp0,75 per unitnya ya. Ini karena sekali lagi perhitungannya berdasarkan satuan unit per unit produk ya. Kemudian airnya juga seperti itu. Maka kita total untuk pengeluaran utilitas ya. Nomor 4 ini adalah utilitas, di mana totalnya adalah 3,4 untuk utilitasnya. Kemudian untuk pemeliharaan dan perbaikan 7% dari FCI. FCI-nya tadi adalah nilainya 500 juta dibagi dengan jumlah produknya. Jumlah produknya tadi kan 1 juta unit. Maka ketemu pemeliharaan dan perbaikannya Rp35. Kemudian operating supplies 15% dari pemeliharaan dan perbaikan dapatnya 5,25. Kemudian laboratorium 15% dari pemeliharaan dan perbaikan ketemunya 5,25. Kemudian patent and royalty 1% dari TPC. Maka kita tulis aja. TPC-nya kan belum ketahuan ya berapa nilainya. Maka kita total jumlahnya adalah 0,001 TPC. Maka kita jumlah untuk manufacturing cost tadi ya dari 50, 25, 3,78, 3,4 ya 3,4, kemudian 35, 5,25, 5,25 dan juga ditambah 0,01 TPC. Maka ketemu jumlah dari direct production cost ya. Direct production cost-nya sekitar 127,88 ditambah 0,01 TPC. Selanjutnya kita masuk ke fixed charge ya. Jadi masing-masing komponen biaya tadi dijabarkan ya. Di sini adalah fixed charge, di mana ada perhitungan biaya depresiasi 10% kali FCI. Nah, FCI-nya tadi adalah 500 juta dibagi jumlah total produknya adalah 1 juta, maka ketemu 10% dari FCI-nya adalah 50. Ya. 50. Kemudian untuk pajak kekayaan ketemunya 7,5. Kemudian asuransi 1% dari FCI ketemunya 5. Biaya sewa, pabrik dianggap tidak menyewa gudang, berarti tidak ada biaya ya. Nah, itu harus diperhatikan apakah pabrik tersebut menyewa atau tidak gitu ya. Di depan sudah disampaikan untuk biaya sewanya berapa persen bangunan ya. Kemudian kita total fixed charge-nya adalah 62,5. Kemudian ada plan overhead cost ya, pengeluaran plan overhead cost 70% dari ongkos buruh, supervise dan pemeliharaan. Berarti di sini ada 4,79, di mana total biaya manufacturing cost sebesar 127,88 ditambah 0,01 TPC ditambah 62,5 ditambah 44,79. Maka ketemunya adalah 235,17 ditambah 0,01 TPC. Ketemu manufacturing cost-nya masih dalam ada nilai TPC-nya ya. Oke, kemudian berikutnya kita menghitung general expenses. General expenses-nya adalah biaya administrasi 15% dari ongkos buruh, supervise dan pemeliharaan, maka didapatkan 9,6. Ongkos distribusi dan penjualan karena produk dijual
tanpa memperhitungkan ongkos distribusi dan penjualan, maka di sini dianggap 0. Kemudian research and development besarnya 2% dari total penjualan, nilainya adalah Rp10. Kemudian financing, utang piutang bank, pabrik tidak meminjam uang bank berarti 0, maka ketemu biaya general expenses-nya 19,6. Kemudian untuk menghitung TPC adalah manufacturing cost ditambah general expenses. Maka ketemu 235,17 ditambah 0,01 TPC ditambah 19.600,99 TPC sama dengan 254,77. TPC-nya ketemunya 257,34. Kemudian untuk menghitung gross earning atau laba kotor, laba kotor itu adalah total penjualan dikurangi dengan total production cost, di mana total penjualan tadi adalah Rp500 dikurangi dengan 257,34 untuk TPC-nya ya, dari sini ya. Total production cost. Ini untuk per unit produk. Sekali lagi kita pakai satuannya per unit produk ya. Akan berbeda ketika kita menggunakan basis yang lain. Kemudian kita dapatkan untuk laba kotornya adalah 242,66 per unit produk. Maka untuk mendapatkan laba bersih adalah laba kotor dikurangi pajak pendapatan per unit produk ya. Laba kotor dikurangi pajak pendapatan per unit produk. Maka di sini 242,66 ya dari laba kotor tadi dikurangi dengan 48% kali 242,66 per unit produk. Jadi kan tadi untuk pajak pendapatannya sebesar 48% ya. Maka 48% dari gross earning. Maka kita dapatkan laba bersihnya sebesar 130,88 per unit produk. Baik, demikian pembahasan untuk contoh soal. Silahkan setelah ini dikerjakan untuk latihannya. Kita ketemu lagi di materi-materi berikutnya, masih di mata kuliah ekonomi teknik. Sampai ketemu.